Kemudian setelah itu siapa lagi? Ya, disebutkan kelompok kedua yang mereka ini ibadahnya tidak ikhlas, yaitu orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu, itulah para ustadz, para ulama. Mereka berilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, lalu mereka mengajarkan ilmu itu, berdakwah mereka kemana-mana, dan juga orang yang membaca Al-Quran. Sama seperti orang yang mati syahid tadi, maka Allah pun menunjukkan kepadanya kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada dirinya. Ya, kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia mengatakan bahwa aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Dan aku pun membaca Quran karena engkau ya Allah. Jamaah sekalian, saat ini kita menuntut ilmu ini karena Allah atau bukan? Di sini ada pengakuan, ini contoh ya, dan ini terjadi. Ditanya nanti bagaimana? Aku menuntut ilmu karena engkau ya Allah. Aku pun mengajarkan ilmu ini berdakwah karena engkau ya Allah. Dan aku pun membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Apakah benar? Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau berdusta. Akan tetapi kamu menuntut ilmu agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang alim. Dan kamu pun telah disebut dengan ucapan yang kamu inginkan. Dan kamu membaca Al-Quran, agar disebut orang yang qari, pinter, bagus bacaan Qur'annya. Dia mendayu-dayukan suaranya, dia meliuk-liukkan bagaimana caranya, suaranya indah dengan irama-irama tertentu agar dipuji-puji oleh manusia. Dan manusia tidak tahu tujuannya apa, tapi Allah mengetahui apapun yang ada di hati kita. Kemudian orang tersebut pun ya diseret wajahnya hingga dilemparkan juga ke dalam neraka. Hati-hati jamaah sekalian ya. Sengsara di akhirat nanti. Letih di dunia, kenapa? Dia belajar kemana ada kajian datang, nulis, dengerin, konsentrasi penuh. Dia belajar ke sana kemari, masjid satu, masjid berikutnya, beda-beda ustadz, di mana ada kajian, datang. Dia belajar membaca buku, membaca artikel, membaca Quran, bahkan bacaan Quran pun diperdengarkan kepada orang lain. Kita menyangka ini orang, Masya Allah ya, rajin benar dia talibul ilmi. Rajin benar dia mendatangi majelis ilmu ya. Wah, ini perlu dicontoh ini. Jarang-jarang orang yang semangat seperti ini. Di mana ada kajian, datang. Di mana ada kajian, datang. Wah, ini baru ini muslim yang terbaik. Ya, bahkan dia mengamalkan, dia mendakwahkan, seterusnya seperti itu, dan dia juga membaca Quran. Ternyata nanti Allah akan bongkar niat busuknya yang ada di hatinya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Tidak bisa kita bohongi. Manusia bisa kita bohongi, bisa kita tipu mereka, tapi Allah tidak bisa jamaah sekalian. Kenapa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat leher mereka sendiri. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Ikhlas atau tidak? Tujuannya dunia atau akhirat? Jadi banyak sekali orang yang tertipu. Orang merasa dia orang yang hebat. Dalam menuntut ilmunya, mencatatnya, membacanya. Share sana, share sini artikel, Masya Allah. Instagramnya, followersnya banyak. Followersnya banyak, YouTube-nya banyak, followersnya banyak yang bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Nanti di akhirat semuanya itu tidak bermanfaat. Kita mati sendirian dengan terbalutkan 3 helai kain kafan. Apakah ketika kita mati, followers kita ini akan ngikut? Kita masuk ke liang lahat, dikuburkan di situ, ditanam di situ. Apakah anggota, followers, pengikut kita yang ada di sosial media itu akan ngikut kita? Akan bantu kita? Tidak jamaah sekalian. Nafsi. Di alam kubur kita sendirian. Nanti dia dipanggil di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita juga sendirian. Iya. Jadi
Dikatakan kepada orang tersebut bahwa semua perbuatannya tidak bermanfaat. Menuntut ilmu, hati-hati, kita tujukan karena meraih wajah Allah. Kita mengajarkan juga ilmu karena ingin meraih wajah Allah. Ya, jangan ada manusia kita semangat, ketika enggak ada manusia kita enggak semangat. Kalau jamaahnya ramai, penuh, masjid full, maka kita semangat. Ketika jamaahnya sedikit yang datang, mereka pun enggak semangat. Itu enggak ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyampaikan dakwah karena Allah semata. Mau ramai, mau sedikit, terserah. Allah yang mengetuk pintu hati mereka untuk datang. Bukan ustadznya yang mengetuk pintu hati mereka. Allah yang mengetuk pintu hati mereka untuk datang. Mau ramai, mau sedikit, terserah. Itu urusan Allah. Bagi orang yang berdakwah itu juga harus ikhlas melihat kepada hatinya. Bukan hanya orang yang belajar saja. Yang berdakwah juga harus ikhlas. Karena nanti akan terbongkar isi hatinya di akhirat. Tidak bisa dibohongi. Kemudian orang yang baca Quran tadi, hati-hati ketika membaca Quran, apakah betul-betul karena Allah? Ketika di hadapan orang kayaknya bacanya bagus sekali, bahkan dipanjang-panjangkan bacaan Qurannya. Tapi ketika sendirian, hanya satu lembar, satu baris, habis itu ngantuk, tidak semangat untuk membaca Quran. Nah ini, na'udzubillah, orang yang kelihatan sekali capek, letih lelahnya, baca berapa juz, baca lagi berapa juz, bahkan menghatamkan Al-Quran berkali-kali, nanti bulan Ramadan ya ketahuan nih. Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin yang membaca Quran begitu banyak, bahkan berkali-kali, alhamdulillah bagus. Tapi lihat setelah selesai Ramadan, maka mulailah dia menceritakan, wah alhamdulillah saya bisa menghatamkan 3 kali. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan 2 kali. Maka dia masukkan tulisan di status WhatsApp-nya. Alhamdulillah nih, anak tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Ada nggak seperti itu? Ada, pernah kita lihat. Alhamdulillah tahun ini Anda lebih baik, tarawihnya bisa full. Kenapa Anda bisa menceritakan amal itu kepada orang lain? Apa maksudnya? Sebagai bentuk syukur Pak Ustadz. Ustadz jangan suudzon sama Anda. Kita disalahkan. Subhanallah. Kalau memang Anda bersyukur kepada Allah, jangan Anda ceritakan. Kecuali terpaksa darurat. Mungkin ada kebutuhan, ada kemaslahatan. Untuk apa? Maksudnya untuk menjaga hati ini senantiasa ikhlas. Ikhlas sebelum beribadah, ikhlas ketika sedang beribadah, dan ikhlas setelah beribadah. 3 kali kita ikhlas. Sebelum beribadah kita sudah ikhlas, artinya kita luruskan niat kita. Sebelum beribadah, contohnya sholat. Sebelum sholat kita sudah luruskan niat kita. Bahwa sholat kita ini karena Allah. Begitu masuk sholat, tetap ikhlas. Begitu selesai sholat, tetap kita pertahankan keikhlasan itu. Karena orang yang sudah selesai ibadah pun bisa hilang ibadah sebelumnya. Ketika dia memamerkan ibadah itu, ada postingannya ternyata, ada videonya ternyata ya, dia pamerkan, atau mungkin dia ceritakan ibadah itu, dikhawatirkan peluang yang sangat besar. Inilah perangkap talbisul iblis, perangkap syaitan, ingin supaya amal ibadah yang capek, letih lelah, akhirnya hilang dan nanti di akhirat sengsara. Ya, baik jemaah ya, kita sembunyikan ya. Kita sembunyikan amal soleh kita, apapun, selama memang mampu kita sembunyikan. Jangan kita ceritakan ke orang lain, jangan kita tampakkan ke orang lain, selama memang kita mampu untuk menyembunyikannya. Dan bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa seseorang itu akan mendapatkan husnul khatimah dengan sebab dia banyak untuk menyembunyikan amal solehnya. Banyak menyembunyikan amal soleh. Ini peluang yang besar untuk mendapatkan husnul khatimah. Tapi dikit-dikit pamer, dikit-dikit diperlihatkan, dikit-dikit diperdengarkan. Untuk apa? Subhanallah. Tidak bermanfaat, dunia sebentar dan mati itu pasti. Untuk apa? Manusia nggak ada manfaatnya untuk kita. Mereka bukan yang mengampuni dosa kita. Bukan mereka yang memberikan pahala kepada kita. Bukan mereka yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Untuk apa ditampilkan kepada manusia? Dan bahkan pujian itu sangat berbahaya. Menjadikan kita lalai, kita lengah, kita ujub, kita sombong.